Tom yum itu kan yang rasanya tuh greget ya, asamnya kerasa, asin, gurih, dan lain-lain. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tom yum goong ya. Kita akan bikin tom yum yang base-nya ini udang. Nah, untuk bumbu tom yumnya pastinya kita akan bikin semuanya dari nol. Dan supaya nikmatnya makin lengkap, nggak ketinggalan, aku juga bakalan siapin nasi Thailandnya dan pastinya menggunakan Leon Thai Jasmine Rice. Oke, untuk pembuatan tom yum goong kita hari ini akan ada 3 tahap ya. Untuk yang pertama, ini aku akan bikin pembuatan kaldu udang menggunakan kulit udang. Lalu yang kedua, kita akan bikin chili paste-nya atau tom yum paste-nya ini, atau mungkin kalau di hidangan Nusantara tuh kita kenalnya ini bumbu halusnya. Dan yang ketiga baru kita akan campur semua jadi sup. Nah, untuk yang proses pertama sama kedua, ini kalau kalian mau yang extra express gitu. Nah, kaldu udangnya bisa pakai kaldu ayam yang udah siap pakai, atau misalnya mau pakai air polos tinggal tambahin kaldu bubuk juga itu masih bisa ya. Terus untuk yang tahap kedua, untuk bikin si paste-nya, chili paste atau tom yum paste-nya ini, kalau nggak mau bikin sendiri sebenarnya bisa beli yang jadian juga bisa ya. Nanti paling untuk seasoningnya, asemnya itu tinggal disesuaikan lagi terakhir pada saat kita membuat tahap ketiga di pembuatan si tom yum goong atau si sup tom yumnya ini ya. Oke, pertama untuk bahan-bahan si bumbu paste-nya dulu atau bumbu halusnya. Di sini aku akan perlu bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya ini aku campur antara cabai keriting merah dan cabai kering ya. Cabai keringnya ini yang besar-besar supaya nggak terlalu banyak biji, jadi nggak pahit. Pastikan si cabai keringnya ini udah direndam, jadi dia udah lunak untuk di blender. Tapi kalau kalian mau gunakan salah satu aja, misalnya mau cabai merahnya aja atau cabai keringnya aja, itu masih bisa ya. Yang pasti si cabai kering ini dia ngebantu memang aromanya tuh dia smoky dari cabai keringnya lebih keluar dan juga warnanya lebih keluar. Terus di sini aku akan tambahin juga terasi. Kalau kalian mau campur sama ebi juga itu boleh. Dan di sini aku juga akan tambahkan serai dan lengkuas yang akan kita haluskan bareng supaya nanti rasanya lebih mendok lagi. Lalu untuk isiannya kita bakal bikin tom yum goong, jadi kita akan perlu udang aja. Cuman kalau kalian mau jadiin tom yum seafood, mau tambah cumi, ikan dan lain-lain itu boleh. Dan di sini aku pakai udang yang belum dikupas, jadi nanti kulitnya untuk bikin kaldu, si daging udangnya untuk bikin isiannya ya. Lalu kita akan gunakan jamur juga. Di sini aku pakai jamur tiram dan jamur merang, tapi jamurnya ini benar-benar terserah kalian mau pakai jamur apapun. Terus kita akan perlu juga kecap ikan, air jeruk nipis, dan juga evaporated milk. Ini opsional. Kalau mau bikin versi yang creamy kita tambahin evaporated milk. Kalau mau bikin versi yang clear itu kita nggak usah pakai si evaporated milknya. Lalu untuk bahan lainnya juga di sini aku akan tambahkan tomat, cabai rawit, aromaticsnya di sini ada serai lagi, lengkuas lagi, terus ada daun ketumbar dan juga daun jeruk. Dan untuk bikin Thai steam rice-nya, pastinya di sini aku gunakan Leon Thai Jasmine Rice yang nanti kita akan masak kayak biasa menggunakan air. Oke, pertama ini kita akan siapin dulu udangnya. Di sini kan aku pakai udang sama kulitnya. Jadi si kulitnya ini aku mau bikin kaldu dulu nih sekarang. Tapi tadi aku udah bilang juga kalau kalian mau yang lebih simple, mau di skip tahap ini nggak akan bikin kaldu gitu nggak apa-apa ya. Pakai kaldunya yang jadian aja atau nggak air dicampur bubuk kaldu. Nah, kalau dikupas ini bagian udangnya kita akan cuci dulu dan kita akan bersihkan. Di sini aku belah aja punggungnya. Siapkan wajan, kasih minyak sedikit. Kalau udah panas, kita tinggal tumis-tumis aja sebentar sampai wangi dan juga agak kering. Baru kita akan tambahkan air. Nah, untuk airnya ini penting juga kalau kita mau bikin tom yum yang lekoh, jangan kebanyakan. Karena kalau kurang kita tinggal tambahin. Kalau kebanyakan ini akan cukup merepotkan ya. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis secara lengkap di description box, jadi tinggal dicek aja. Udah, kalau udah gini kita sambil siapin yang lain, ini dibiarin aja dia kerebus ya. Gak usah lama-lama, 10 menitan juga cukup untuk mengeluarkan si cita rasa udangnya ini. Oke, next ini aku mau masak dulu nasinya ya. Di sini aku gunakan Leon Thai Jasmine Rice. Nah, jadi beras Leon ini merupakan beras Jasmine Thailand Premium.
Kalian bisa lihat, ini tuh warnanya putih bersih mengkilap dan juga bentuknya memang lebih panjang sedikit dibandingkan beras pada umumnya. Selain itu, dinamakan jasmine rice karena memang memiliki aroma jasmine yang natural. Ini bukan disemprot pewangi ya. Nah, untuk cara memasaknya ini sama aja seperti beras pada umumnya. Setelah dicuci bersih, kita tinggal masak aja dengan air, bisa juga menggunakan rice cooker. Untuk takaran airnya, kalian bisa ikuti cara memasak yang tertera pada packaging. Oke, sekarang ini kita akan bikin si paste-nya atau bumbu halusnya. Tapi kalau kalian udah beli yang instan, tahap ini bisa di skip ya. Nanti langsung bikin untuk supnya. Cuman pastinya kalau bikin sendiri, aroma-aromanya itu dia lebih fresh ya. Pertama, untuk serehnya kita akan pakai yang bagian putihnya aja yang untuk dihaluskan. Nah, ini sisanya aku akan simpan buat nanti aromatik yang kita masukin ke dalam sup. Dan lengkuasnya juga ini kita perlu iris-iris supaya nanti ngehalusinnya si blendernya lebih gampang pastinya. Kita masukin mulai dari sereh dan juga lengkuas, bawang merah, bawang putih, terasi. Lalu ini cabenya juga kita masukin, berikut juga cabai kering yang udah lunak ya, udah direndam. Ini aku bakalan blender pakai sedikit minyak, sama kita tambahin juga sedikit air. Oke, kalau udah halus, jadi pastikan emang bener-bener halus, kita tinggal tumis aja di api sedang ya, sampai dia ngeluarin lagi minyaknya dan juga semuanya wangi, kering. Kalau udah gini juga ini sebenarnya awet untuk disimpan di kulkas. Jadi kalau kalian misalnya suka tom yum atau misalnya suka bikin kreasi tom yum kayak nasi goreng tom yum, pasta tom yum dan lain-lain, bisa bikinnya misalnya 2-3 kali resep yang ini. Karena untuk resep ini udah pas semua nih, aku udah taker. Tapi kalau kalian mau bikin instan tom yum paste, pastinya paste yang bumbu halus kita tumis ini masih harus ditambah ini nih. Ada daun jeruk, terus juga ada daun ketumbar, kecap ikan, dan juga rasa asam ciri khas tom yum ya dari jeruk nipis. Tapi jeruk nipis gitu masukinnya belakangan aja ya. Oke, kalau udah mateng, minyaknya udah keluar lagi, ini udah siap untuk kita pakai ya. Terus ini untuk kaldu udangnya juga udah siap. Nah, ini tinggal kita saring aja untuk yang kulit udangnya. Dan untuk nyaringnya sebenarnya cukup gampang karena kulit udangnya ini kan tadi kita nggak cincang ya. Itu masih besar-besar, jadi gampang untuk disaring. Dan kalau udah, sisa kaldunya ini tinggal kita masak aja jadi si sup tom yum. Jangan ditambahin air lagi. Nah, ini juga salah satu tips kalau misalnya kalian mau bikin tom yum yang benar-benar gurih ya, kayak yang di restoran-restoran Thailand. Penggunaan air ini hati-hati ya, jadi mendingan kalau kurang tinggal tambah daripada nanti kalau kelebihan malah nanti rasanya jadi hambar ya. Oke, kuah udah siap, si bumbu paste-nya ini udah siap. Sekarang kita tinggal siapin isiannya. Pertama untuk serehnya ini kita geprek dulu sedikit supaya aromanya maksimal ya keluarnya. Terus kita potong-potong. Lengkuasnya juga sama, perlu digeprek dulu. Terus untuk jamur, ini aku pakai jamur merang yang dipotong-potong dan juga jamur tiramnya ini tinggal kita suir-suir ya. Kalau kalian mau pakai jamur shimeji dan lain-lain itu bisa. Tomat juga sama, kita potong. Dan kalau udah ini tinggal kita masukin aja ke kuahnya tadi. Sereh, lengkuas, daun jeruk, tomat dan juga jamurnya. Dan gak ketinggalan paste atau si bumbu halus yang tadi udah kita bikin. Ini kita aduk. Oh, dia lekoh ya. Jadi tadi jangan buru-buru tambahin air gitu. Mendingan airnya kurang tinggal kita tambahin. Nah, kalau udah, udangnya ini paling terakhir ya. Karena udang ini cepet banget matangnya. Kalau kalian masukin sekarang nanti udangnya malah jadi alot. Terus kita akan bumbuin ini sama kecap ikan, garam, gula. Nah, ini jangan kaget ya, gulanya memang kita pakai agak banyak karena tom yum itu kan yang rasanya tuh greget ya, asamnya kerasa, asin, gurih dan lain-lain. Dan aku juga akan tambah sedikit penyedap. Di sini aku gunakan kaldu bubuk. Cabai rawitnya juga masukin ya, jangan ketinggalan. Lalu aku akan tambahkan juga air jeruk nipis. Ini pastikan jangan kurang. Aku udah tulis semua takaran lengkapnya di description box. Nah, kalau udah ini kita biarin masak lagi sekitar 3 sampai 5 menit aja cukup ya. Jangan lupa kita cobain. Rasanya tuh asamnya harus kerasa, manis, gurih. Terus kalau misalnya dikiranya terlalu strong, sekarang saatnya kalian tambahin air ya. Tapi tambahin airnya bener-bener sedikit demi sedikit, 100 ml gitu ya. Jangan sampai kebanyakan malah jadi rasanya kurang aromatik. Nah, ini cicipin memang rasanya harus strong ya. Karena abis ini kita masih mau masukin udang dan juga evaporated milk. Nah, ini udangnya kita masak akan sebentar banget, paling sekitar setengah menit ya. Terus daun ketumbar kita masuk juga. Nah, kalau dia udah balik mendidih, ini kita sekarang matikan api dan baru terakhir kita akan masukin evaporated milk-nya.
Nah, kenapa ini kita masukin evaporated milknya terakhir? Supaya dia mengurangi curdle-nya. Karena di dalamnya ini kan kita udah pakai jus jeruk nipis ya. Pasti si evaporated milk ini tuh split. Nah, supaya nggak terlalu split, jadi jangan dimasak lama-lama. Nah, untuk evaporated milk ini sebenarnya opsional. Kalau misalnya mau bikin versi creamy, kita tambahin. Kalau kalian mau diganti misalnya sama santan, nah sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau santan itu dia bakal ngasih aroma kelapa, sedangkan kalau evaporated milk ini kan enggak ya, lebih netral, jadi rasa tom yumnya tuh tetap masih utuh, cuman dia creamy. Tapi kalau kalian mau bikin yang versi clear, nggak usah pakai evaporated milk, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita siapin nasi putihnya. Ini nasinya bener-bener ada aroma jasmine alaminya ya, terus kalian bisa lihat juga tuh teksturnya bener-bener pulen. Oh iya, satu lagi, beras leon ini kalau misalnya kalian diamkan di keep warm di rice cooker kayak gini, dia tuh tidak mudah kering ya, akan tetap pulen dan juga kenyal, serta aroma dari jasminnya sendiri juga dia nggak akan hilang. Selain digunakan untuk masakan-masakan Thailand ya, beras leon ini juga cocok untuk dijadikan segala jenis masakan. Karena teksturnya ini lembut, pulen dan kenyal, pastinya lezat dan juga bikin nagih. Kalau tom yum yang aku suka tuh dia pastinya rasanya mendok ya, jadi bukan cuman rasa asam manis gitu, tapi bener-bener semuanya tuh dapat, mulai dari rempah-rempahnya, apalagi tadi kita pakai kaldu udang ya, terus kan si sereh sama lengkuasnya juga sebagian di blender, nah itu juga pasti bikin si aromanya lebih strong. Nah, si kecap ikan dan juga si terasinya ini menurutku ngebantu ya, dia lebih gurih lagi gitu kan rasanya karena lebih kompleks lagi, ada aroma lautnya juga. Terus karena kita tambahin evaporated milk, ini kuahnya tuh jadi ada ekstra creamy tapi tanpa merubah cita rasa dari tom yum ya. Beda kalau kita tambahin santan mungkin kan jadi aromanya lebih ke kelapa, lebih ke kari. Nah, ini dia creamy tapi tetap rasa tom yumnya tuh keluar banget. Oh ya, selain itu juga tadi rebus udangnya itu cukup penting. Nah, ini jangan kelamaan ya, supaya tekstur crunchy dari udangnya masih dapat dan udangnya nggak alot. Sayang kan kalau misalnya masak udang terus udangnya malah jadi alot. Terus kita kombinasiin pakai Thai jasmine rice dari Leon. Nah, ini cocok banget. Selain ada aroma dari jasminnya, terus juga memang sih teksturnya itu kan dia lembut, pulen dan juga ada kenyalnya. Nah, ini kenyalnya juga bukan kayak kenyal beras Jepang. Dia tuh emang beda, jadi kalian bisa cobain untuk experience yang lebih mirip lagi mungkin sama makan di restoran Thailand pastinya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk pembelian beras Leon itu bisa di e-commerce atau bisa juga di supermarket kesayangan kalian ya. Untuk info lebih lengkap, kunjungin aja ke sosial medianya. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag ke @devinahermawan @devispantry di Instagram dan juga like, subscribe, share. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, mungkin makanan Thailand apa lagi sih yang pengen kalian bikin gitu. Stay tune terus and see you in the next video.